dalam persaingan tadi, di dalam persisihan itu tadi, saya tidak menggunakan kata perselisihan. Kuningnya mana? Yang Wahabi itu lagi. Zaman Nabi nggak ada. Itu kan dimaknai ke belakang. Bicara dengan teman-teman berbagi pengalaman adalah karena di dalam dakwah itu bukan hanya ada dunia propaganda. Jadi bagaimana orang itu agar mau berkumpul, ya otak stimulan, otaknya harus dikasih pemicu bahwa kita harus ke sana. Nah, seperti itu. Orang-orang bagaimana mampu untuk memilih. Nah, sekarang itu direkam, bisa dilihat oleh banyak orang sampai kapanpun, dan bahkan sekarang live. Jadi kita sekarang ceramah di sini bisa dilihat oleh orang sedunia dengan apakah ada planning dari Aswaja TV untuk lebih ini yang mungkin menjadi tantangan untuk yang bagian ini juga ya bagian di YouTube ya. Yang selanjutnya adalah saya akan membicarakan tentang konten di media. Konten di media dapat dipenuhi dengan yang pertama adalah kontributor. Kontributor ini adalah berita-berita kiriman, baik kiriman berupa video pengajian dari kontributor. Yang selanjutnya adalah live, main drama di panggung, live aja, no problem. Karena OTT. OTT itu 2, 3. Dai mestinya melek teknologi, khususnya bagi mereka yang masih muda, harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan teknologi untuk sarana dakwahnya, sehingga apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ajarkan dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas, bukan hanya oleh masyarakat yang ada di sekitarnya saja. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi, khususnya di bidang dakwah baik berupa audiovisual maupun teks, seorang dai mestinya bisa mengoptimalkan dirinya dan mengoptimalkan sumber daya di sekelilingnya. Muatan-muatan dakwah tidak harus monoton, muatan-muatan dakwah dapat bervariasi dari cerita-cerita yang menginspirasi, dari kisah-kisah yang dapat membuat orang lain terinspirasi untuk menjadi lebih baik, dan dari cerita-cerita kesuksesan orang lain, cerita-cerita entrepreneurship, dan juga kisah-kisah tentang kehidupan yang lebih baik, sehingga masyarakat dapat belajar dari kisah-kisah yang ada di sekitar mereka yang lebih dekat dengan keadaan hidup mereka. Sangat minim, sangat rendah. Makanya sekarang pentingnya sekolah. Perlu nggak kita bawa proyektor? Perlu nggak kita bawa layar? Perlu nggak kita kasih? Udah paham banget nih, barangkali bapak bisa share apa? Tetap kita harus dengan tulus ke dia. Tapi sebenarnya kita lagi negur dia, negur yang santun. Nah kayak gitu. Memang yang terjadi ini nih, banyak dosen pakai PowerPoint tapi dia tidak mau menjelaskan poin. Background saya seperti ini, sebelumnya ini warnanya putih, tapi kenapa pas di sini? Nah, pas di sini warna backgroundnya berubah, tapi tidak menghilangkan warna dasar putih ya putih. Jadi kalau mau bikin backgroundnya ada yang sedikit ini kan bagus kan, enak kelihatannya kan. Nah, ini backgroundnya sebenarnya gambar, cuma saya bikin putih, blur putih, kayak dominasi warna putih. Caranya? Hari ini kita tadi bangun jam 3:30, kita sudah ke musola. Setelah kita mandi-mandi jam 3-an itu, kemudian kita ke musola untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan imamnya hari ini itu adalah Ustadz Ismail Hasan. Dan seperti biasa kita melaksanakan sholat tahajud. Setelah itu ditutup dengan witir. Kemudian setelah witir selesai, doa dan diisi dengan kultum. Dan yang menjadi kultum itu adalah petugas yang menjadi imam di setiap sholat. Karena ada master magician kita ya, dari panitia itu yang ahli magic ya.
itu akan ngasih oleh-oleh tips bagaimana dai itu juga bisa menghibur. Sehingga perlu dai itu dibekali dengan trik-trik untuk menghibur audiennya biar nggak bosan. Nah, salah satu triknya adalah bagaimana dai itu menjadi cerdas, seolah-olah terlihat cerdas ketika dia itu menguasai trik-trik sulap untuk menghibur para pemirsanya, seperti itu. Yang tadi diisi oleh Kang Rohdian kita, Kang Magician kita. Nah, Kang Hendra ini mengisi materi tentang penguasaan PowerPoint. Pentingnya kita itu menyajikan materi dengan menggunakan PowerPoint, seperti itu. Dan luar biasa, teman-teman sangat antusias karena memang biasanya teman-teman dai itu terbiasa mungkin sebelumnya menyampaikan materi itu hanya menggunakan bahasa verbal. Sekarang juga butuh bantuan bagaimana ketika dia berdakwah dengan menggunakan bantuan teknologi penyampaiannya dengan menggunakan visual, karena itu lebih ngena kepada audiens. Demikian kesan saya selama mengikuti pelatihan yang disuguhkan oleh panitia ini luar biasa. Yang pertama yang saya rasakan, panitia yang sudah sangat menyiapkan ya dari awal. Terlihat panitia itu kompak, kemudian sangat betul-betul mengharapkan kita itu hadir, kemudian kita itu disuguhi apa yang menjadikan bekal kita nanti di kemudian hari ketika kita itu sudah terjun ke masyarakat, seperti itu. Yang kedua, saya merasakan materi-materi yang diberikan oleh panitia dari LDNU ini luar biasa. Memang benar betul aplikatif gitu loh. Dan itu dibutuhkan oleh kita sebagai dai itu sangat dibutuhkan sekali. Dan yang ketiga, ini mungkin yang terkait dengan masalah kekompakan kawan-kawan bersatu berjamaah, walaupun mereka tuh capek ya, menerima materi dari pagi sampai siang sampai sore, tapi mereka tuh tetap mengikuti semua sesi yang diberikan panitia, termasuk seni pernafasan ya, olahraga pernafasan, di mana kita tuh sudah capek tapi kita harus memang semangat untuk mengikuti materi itu. Dan ini merupakan rasa kebersamaan kita ini yang sulit kita lupakan, dan rasa ketaatan mereka terhadap program-program yang sudah dijadwalkan oleh panitia. Dan terima kasih buat semua panitia yang sudah demikian semangatnya demi kepentingan kita di masa depan. Mudah-mudahan oleh Allah dibalas dengan kelimpahan kebaikan yang akan datang. Amin.